حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الخير رحمه الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. قال شرم الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. إلى أن قال وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم وكذا حفظ الأعضاء فرض عين على كل مسلم فمن معاصي القلب شك في الله تعالى. Dan juga menjaga hati dari dosa itu wajib bagi setiap orang muslim. Jadi kita mesti jaga tuh hati kita. Kalau Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalbi. Ala wahyal qalbu wa huwal Bukhari wa Muslim. Wa lahmi sunburi ayat daqiq min asfalil ghalis min ala thabit fil janibil aisar min as-sudur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Kalau ini bagus nih, semuanya itu bagus. Kalau ini jelek, semuanya jelek. Artinya bagus, jeleknya apaan? Kalau hatinya baik, ya orang baik. Perbuatan baik, ucapannya baik, ibadahnya baik, semuanya baik kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya udah jelek, rusak, rusak semuanya. Ibadahnya rusak, ucapannya rusak, kerjaannya nggak bener. Makanya ini urusan hati mesti diperhatiin. Nah, hati itu apaan? Wahya itu hati adalah satu daging yang kecil, dia ada di atas dada sebelah kiri. Ini kan kanan, jatuh nih hati. Ini hati di sini nih. Kalau sebelah kanan jatuh. Nah. Wa fi batin tajwif fihi dam aswad. Dalamnya itu hati ya darah yang hitam. Yes. Al-marad ma'talaq bihi wa huwa ruh. Dan hati ini hubungannya kepada ruh. Jadi orang bisa khusyuk itu dari mana? Ya dari urusan hatinya baik. Kalau sholat dia khusyuk ya karena hatinya baik. Jadi hubungan ke situ. Wa huwa kasultan. Itu perumpamaannya hati itu dalam badan kita itu dia kayak raja. Wal badan Madinah. Ini badan kita nih kota. Nah, hati itu rajanya. Wal mudrik minal hawas kajunudi. Nah, saraf-saraf kita nih, perasa, araf, apa namanya? Raba, kaki, semuanya nih anggota tubuh kita ini itu junudi, pasukannya hati. Karaiyati, kayak rakyatnya. Wan nafsu ammarah bisu hiya asyahwa. Nafsu amarah bisu atau syahwat itu wal ghadab, marah itu kagodwin, dia kayak musuh, adwin. Wa awani adwin yunadhihu fi malakati. Ini musuh pengen merebut kerajaan. Dia mau ngancurin rakyatnya, dia mau ngancurin kerajaannya. Makanya kalau hati udah direbut sama hawa nafsu, kira-kira rakyatnya gimana? Dia kan raja.
Jadi yang ngendaliin tuh hati. Makanya kita jadiin posisi hati itu kita kayak raja. Dia yang nentuin, bukan dia yang ditentuin. Kalau hati kita baik, anggota tubuh kita rakyatnya juga baik. Pemimpin baik ya, rakyatnya juga baik. Tapi kalau ada pemimpinnya disandra sama hawa nafsu sama syaitan, nah makanya mesti itu atau sadat a'wanu wa ra'iyati. Kalau nggak berusaha dia sungguh-sungguh, hatinya tuh rakyatnya hancur. Wa taqamlamin, akhirnya Allah hancurin tuh. Kalau udah hatinya rusak, dengki, iri hati, susah dah tuh. Fatabki alaihil malaika, malaikat nangis tuh kalau ngelihat orang hatinya udah dikuasai nama hawa nafsu. Wakada hibdul a'dha, gitu juga menjaga anggota tubuh kita. Yang terlebih dari 7 tuh. Fardhu ain ala kulli muslim, wajib semuanya tuh. 7 tadi, mata, lidah, mulut, kuping, tangan, kaki, kemaluan, perut, itu 7 anggota itu dijaga tuh dari segala macam maksiat. Karena apa? Yauma tasyhadu alaihim alsinatum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari ketika mulut disumpal. Kalau di hari kiamat tuh mulut kita disumpal sama Allah. Yang ngomong apa? Tangan sama kaki kita. Semua anggota tubuh kita bisa ngomong kecuali mulut. Mulut di dunia bisa bohong deh. Oh kagak, saya kagak korupsi gitu. Nggak niat. Cuma dibagi kita ambil, itu namanya korupsi juga loh. Mulut bisa bohong di dunia, tapi di akhirat nggak bisa. Yang ngomong itu tangan sama kaki kita. Mulut diam. Makanya Al-Quran dalam ayat lain bilang apa? Al-yawma khtimu ala afwahihim tuh. Hari ketika dibuka tuh mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim tuh. Yang ngomong itu tangan, kaki, wa arjuluhum kanu yaksibun. Dia bersaksi dari apa yang dikerjain dulu di dunia. Itu surat Yasin kan sering kita baca tuh. Ayat Yasin. Famin ma'asil galab asyakka fillahi ta'ala. Famin ma'asil galab asyakka fillah. Nah, di antara maksiatnya hati adalah orang ragu-ragu sama Allah. Emang bener ya ada Allah? Nggak boleh tuh ada perasaan begitu tuh. Wah Tuhan kayaknya kalau satu kayaknya nggak cukup. Nah ragu-ragu loh. Apa bener gue tadi tolong Allah? Itu ragu-ragu. Tinggalin yang begini gitu. Ah emang ngaji ada pahalanya. Wah itu namanya ragu-ragu loh. Emang Nabi tahu kalau kita ngaji. Itu ragu-ragu. Tinggalin tuh. Kalau ragu-ragu tuh, ragu-ragu sama Allah. Wujudi dzatihil qadimah, adanya Allah, kita ragu-ragu. Atau sifatnya Allah, Allah mungkin nggak kuasa nih, itu ragu-ragu sifatnya. Itu tuh maksiat hati. Asyak fillah, ragu-ragu sama Allah, terus dihilangin. Apa lagi? Al-amnu min makrillah. Maksiat hati apa? Orang ngerasa aman dari murkanya Allah. Kalau gue sih bebas gua, agak bakal diazab sama Allah. Lu namanya merasa aman tuh. Jangan kita ngerasa aman dari murkanya Allah. Bayang gue sih mah aman gue mah, bayang gitu. Puasa gue rajin gitu, ngaji rajin. Jangan pernah kita ngerasa aman dari murkanya. Jangan. Itu termasuk maksiat tadi. Fala ya'manu makrullah ilal qaumil khasirun. Yang ngerasa aman dari murkanya Allah orang rugi doang tuh, dalam surat Al-A'raf disebutnya. Artinya orang ngerasa aman dari murkanya Allah gini. Gua sembahyang juga bentar masuk surga. Itu namanya ngerasa aman. Susah ngaji dah, enggak ada gunanya juga. Sholat, biar sholat masih besok. Itu ngerasa aman dari murkanya Allah mah ada backingan gitu. Kalau orang kalau ngerasa aman ada backingan, lu backingan lu siapa ya kan? Gak ada orang yang menjadi backingan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngerasa aman orang begitu. Kenapa kita sholat? Nah karena kita takut dari murkanya
Allah. Kenapa kita ngaji, ibadah? Itu karena kita membutuhkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan kita takut dari adabnya Allah murka. Wa fil hadis idza ra'aitallahu yu'til 'abda mimma yuhibbu wa huwa muqim 'ala ma'siyah fa inna ma dzal istidraj. Dalam hadis, apabila seseorang yang kau lihat dia bermaksiat kepada Allah, tapi dia dapat nikmat aja, maka itu istidraj namanya. Kayak Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun kenapa dia ngaku Tuhan? Dia gak pernah sakit. Itu Fir'aun. Makanya, wah gue Tuhan kali ini ya. Semuanya gak bisa atur gitu. Akhirnya dia ngaku Tuhan. Istidraj namanya. Ada orang dukun, apa tuh, sakti. Istidraj tuh, diulur sama Allah. Ada lagi apa tuh yang dulu tuh, yang ngeluarin emas tuh. Itu namanya istidraj. Karena dia beda sama karamat. Kalau wali namanya keramat. Kalau orang yang maksiat istidraj. Kalau dari setan, iblis atau dukun namanya sihir. Itu. Nah, ngebedain bagaimana kalau orang di ibadah, di istiqomah, kemudian ada keramat yang keluar, kayak aulia wali-wali itu kan ibadahnya luar biasa. Akhirnya Allah tunjukin karamah. Itu kan karena kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya yang lain, setan itu dia punya keistimewaan, dia bisa sihir. Nah, itu namanya sihir. Kalau orang yang dimurkai sama Allah, hidupnya enak aja kan. Pokoknya apa yang minta dikasih. Nah, itu namanya istidraj. Lagi diulur dia sama Allah. Irdafun ni'am lil abad ma mukhalafah. Akhirnya Allah kasih nikmat kepada seorang hamba yang orang hamba ini kerjaan maksiat. Dapat nikmat, kerjaan maksiat. Yang taat dapat ujian mulu, ya enggak apa-apa gitu. Itu namanya istidraj, lagi diulur sama Allah. Supaya waibqau halu masu adab ma Allah. Dia dapat nikmat, dapat kekayaan, dapat kehebatan, dapat segala macam. Dia makin songong sama Allah. Gak perlu sholat, gak perlu ngaji, gak kaya-kaya lu ngaji. Dia mau orang ngaji kaya. Kalau kaya cari duit, senang bukan dengan ngaji itu menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bukan mau nyari kaya. Zikir sama Allah bukan buat kaya, zikir sama Allah karena lu ingat Allah, bersyukur Allah yang nyiptain lu gitu. Selawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Kita bersyukur kepada Nabi SAW. Terima kasih gitu. Kan mau nyari ini kagak. Nah, orang yang dapat nikmat sedangkan dia tambah songong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izhar karama min ghairi juhdi li ta'at. Tampak tuh keramat, kemuliaan, kehebatan. Padahal dia nggak ibadah. Itu namanya istidraj. Al-qanut min rahmatillahi ta'ala. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya Allah nggak mau ngasih rahmat buat dia. Makanya kalau orang udah kebangetan Allah gedek, itu kalau orang udah kebangetan Allah gedek, yuwakilu syaitan. Allah panggil setan. Setan ini disuruh wakilin Allah ibarik rizki, buat ngeberkahin rizki ini hamba. Karena Allah saking gedeknya, Allah nggak mau urus urusan setan tuh, anak buah lu tuh. Allah serahin tuh. Makanya kalau orang korupsi nggak bikin susah, makin kaya. Nah, hidupnya senang-senang aja. Karena yang berkahin rizkinya bukan Allah, tapi syaitan. Go. Walau ittiqabal kabair, qala ta'ala Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah. Terus apaan lagi? Salah satu dosa yang besar, dosa maksiat hati apa? Al-qanut. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu dosa besar. Jadi kita jangan pernah putus asa dari Allah. Sekalipun misalnya dosanya dia lakuin dosa besar. Nah ini dibilang apa?
Ya ibadilladzina asrafu, wahai hambaku yang udah terlampau batas melakukan dosa besar, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, jadi orang yang putus asa itu termasuk maksiat hati. Jangan kita putus asa. Selalu sangka baik sama Allah. Terus watakabbur ala ibadillahi ta'ala. Maksiat hati adalah apa lagi? Sombong. Jangan pelihara sombong. Yara fi nafsi ana khairan min ghairi. Dia ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu namanya sombong. Dengan apa dicara? Yahtakirun nas, direndahin orang. Apaan tuh? Model dia ya begitu, ngata-ngatain orang. Itu namanya sombong. Kalau kita dapat nikmat, maka demi nikmatin faminallah. Semua nikmat datang dari Allah. Mau nikmat kita sehat, nikmat harta, nikmat orang bisa ibadah kepada Allah, itu semuanya nikmat. Makanya kan di Al-Quran gitu, hadza min fadli rabbi. Ini semua merupakan karunia dari Allah. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu gitu, jangan kita rendahin orang. Sampai lagi orang-orang yang dia dimuliain Allah. Waduh, kan orang sekarang banyak tuh model gitu. Wali dikata-katain, orang emang otaknya somplak. Ulama dikata-katain udah somplak otaknya. Karena kalau ditanya, lu bisa gak kayak dia? Gak bisa. Lu bisa gak ilmu lu kayak dia? Bisa gak ibadahnya kayak dia? Gak bisa. Cuma modal bibir doang. Gak boleh sombong kepada hamba Allah. Ambil lagi kepada orang yang besar. A'daillahi ta'ala, karena orang yang sombong musuhnya Allah. Kalau lu sombong, lu jadi musuhnya Allah. Siapa yang berani lu nyari musuh? Salah orang, lu nyari musuh orang hebat aja salah. Gimana lu Allah jadiin musuh? Jangan. Wal fusqa wal zulma, orang fasik, orang zalim. Wa hal tajabur fid dunya, orang yang sombong di dunia. Wa arbabul manasib min haitsu tilkal hisal. Matlub syar'an husnul aklan. Orang yang dituntut dalam agama itu apa? Husnul aklan, orang yang cerdas itu bitajammul fil malabis. Ya, jadi orang ninggalin sombong. Markopol matam lasyu makobran. Tapi dalam syariat itu orang yang tajammul bil balabis, dia pakai baju bagus, pakai misalnya jam mahal. Kalau dibuat memperbagus diri nggak ada masalah. Yang gak boleh Lu juga kalau nggak pakai baju sombong, badan gue gitu misalnya nih, nggak boleh, haram. Tapi kalau memperindah diri, mau mukul biar kelihatan cakep, baju biar kelihatan bersih, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sombongnya. Atau enggak kendaraannya bagus, bersih nih, kilap, biar enak. Mobil yang mahal, kalau duit nggak beli, yang penting jangan senggol dong, gitu. Senggol parah loh. Itu namanya sombong. Nggak boleh, yang nggak boleh itu sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka keindahan. Jadi boleh aja kita pakai baju bagus, mau pakai kain bagus, celana bagus, apaan lagi. Pokoknya kendaraan bagus, makanan enak, boleh-boleh aja. Yang penting jangan sombong. Itu yang nggak boleh. Zakar Abdul Salam bi ittifaq marid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Ai la yadkhulul kibr ma sahibul jannah bal yakhruju minhu fi arsatil qiyamah bima yasulul 'abd min al-ahwal tawbi bidzalikal yawm. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, nggak bakal masuk surga orang yang ada di hatinya sedikit dari kesombongan. Jangan. Baik-baik. Kalau kita dihinain orang gitu, syukur Allah, alhamdulillah. Berarti kita nggak boleh sombong.
Kalau ada orang ngatain, ada orang hinain, bagus. Berarti kita jadi orang nggak boleh sombong. Jangan kita balas, biarin aja gitu. Kalau kita balas sih samanya. Gitu. Kenapa tuh tadi tuh? Orang kalau udah sombong kagak bakal masuk surga. Karena orang ketika di hari kiamat, kalau dia udah bawa sombong, jangan di hari kiamat, dia mati bawa sombong ya, aduh, repot tuh dia. Awatara Jahannam, pasti neraka Jahannam udah emang dia ngebales, karena disiapin buat orang-orang yang sombong. Ya terdekat rawatul ladzi yaliku bihi rasul jannah bidu'afa. Makanya orang yang paling banyak masuk surga itu orang-orang yang lemah. Sampai lagi orang lemah yang dihinain orang sombong yang dihinain orang lemah. Ya Allah. Misalnya ada orang kagak mampu, lu sih hidup lu miskin, lu apaan lu? Atau enggak misalnya karena dia inian, lu sih apa aja ini. Orang-orang lemah yang dihinain. Karena kata Nabi SAW itu bilang, kalian ini tunsoru nabi du'afa itu. Kalian ini tolong karena sebab ada orang-orang lemah. Jadi orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang udah tua renta, orang-orang yang punya kemampuan. Nah itu Allah mau lewat itu. Ini direndahin. Nah, nenek-nenek timbang nyolong apa tuh? Ubi buat dia makan di sidang ini penjara. Pantes loh Allah aja. Antum tunsuruna bidu'afaikum kata Nabi. Lu ditolong karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Makanya ada zakat. Itu kan buat orang-orang lemah. Orang-orang yang di ekonominya di bawah jangan direndahin. Ambil lagi ditipu, ya Allah. Dan lagi ditindas. Kalau orang nggak mampu, ya emang orang nggak mau. Kan nggak bakal ditengok sama orang. Giliran yang kaya ngundang, wah, satu kira orang susah. Jangan. Semua orang punya hati. Yang kaya punya hati, yang susah punya. Dan semuanya orang juga nggak mau dia hidupnya susah. Tapi mengoda dia jalan takdirnya Allah. Bahkan Nabi berdoa tuh, Allahumma ja'alna miskinan wasurna fil masakin. Allah jadiin saya orang miskin dan kumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Itu Nabi SAW. Jadi Nabi nanti di hari kiamat yang dicari orang miskin duluan. Bukan berarti lo mau jadi orang miskin, jangan. Lu jadi orang kaya. Kalau lo jadi orang kaya, punya duit, punya jabatan, jangan ngerendahin orang-orang miskin. Karena Allah benci banget sama orang yang sombong. Apalagi disombongin hartanya, kedudukannya. Bencinya na'udzubillah Allah. Rahmatillah ibadillah wa riya. Latifah ruya Nabi sallallahu Amar sahabi safa bizaba syab faqala rajul Ali yadaba qala akhar ala sarfaha wa qala akhar ala tabiyah wa qala Nabi sallallahu alayya an ajmalakumul kitab. Diriwayatkan Nabi SAW, Nabi perjalanannya. Terus Nabi di perjalanannya mau nyembelih kambing. Akhirnya dia bilang, ada sahabat, ya Rasulullah, biar saya yang nyembelih ini kambing. Jadi dia potong kambing buat makan. Nabi lagi jalan sahabat. Terus kata yang lain, ya Rasulullah, kalau gitu saya yang nyiangin. Habis dipotong kan disiangin tuh. Rasulullah makan kulit-kulitnya doang. Sayang kulitnya, dibersihin. Ada lagi bilang, ya Rasulullah, kalau gitu saya yang motong-motong dah. Ada lagi yang bilang, kalau gitu saya yang masak ya Rasulullah. Gitu. Nyiapin bumbu saya yang masak. Nabi apa? Oh kalau gitu saya yang ngumpulin kayu bakar. Ini nunjukin apa? Nabi SAW itu tawadhu gitu. Bang, mimpin gue. Nah begitu Rasulullah. Cari kayu bakar. Kalau gitu yang kayu bakar lah gitu. Karena semuanya pada kerja, Nabi kan dari kerjaannya cari
Kayu bakar coba. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallam idza nadzara fil mar'ah. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi sallam kalau melihat seseorang, dia bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahsana khalqi wa siwa khalqi wa jalil basyaran sawiyan wala haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi kalau Nabi lagi ngaca, Nabi doanya gitu tuh. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memperbaiki bentuk fisikku dan juga akhlakku dan jadikan aku orang yang basyaran sawiyan, yang sempurna. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW. Makanya orang sering baca la haula wala quwwata illa billah. Supaya apa? Supaya ngilangin rasa sombongnya. Jadi kita nggak mampu apa-apa kalau nggak ada bantuan, nggak ada taufik hidayah Allah, kita nggak bisa apa-apa. Matar tamuzu sami itu minus salam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya nggak pernah ninggalin doa ini sewaktu saya pertama kali dengar. Jadi sahabat itu kalau doa Nabi, kerjaan Nabi dikerjain dari pertama dengar sampai dia mati itu dikerjain. Jadi nggak gue berhenti, kagak. Tuh, sahabat tuh apa yang ditahu Nabi dikerjain sampai dia mati. Kemudian menyakit hati apa lagi? Riya. Wa huwa yatlubur rajul biqalbi ru'yatin nas a'malihi. Riya itu dia kepengen dilihat orang. Wah, gue nih orang soleh nih gue. Wah, gue nih separuh wali misal. Wah, nih gue nggak nih gue. Pokoknya kerjaan gue udah semua yang begini gitu. Gak ada yang mampu dah, itu namanya riya. Kalau lu mau nyontohin beda. Riya itu lu mau dapat pandangan orang, itu namanya riya. Kalau nyontohin beda. Apa ustadznya nyontohin nih, sholat, dan nyontohin biar yang lain ngikut sholat. Nyontohin ngaji biar yang lain ikut ngaji. Apalagi zikir itu namanya nyontohin. Beda sama riya. Riya itu kita berharap orang ngelihat kerjaan kita gitu. Kan yang kelihatan begini, yang nggak kelihatan banyak kerjaan yang lain. Gila sembahyang, riya begini nih. Gila lu sembahyang depan orang, bacaan lu lama. Gila sembahyang diri, kul anas. Itu salah. Kalau di depan orang lu sembahyang cepat, panjang jangan manjang-manjang. Kalau lu sembahyang dirian, terserah lu. Baca 10 juz dah. Di depan orang nangis-nangis. Gitu misalnya. Dengan dirian kagak, kucing garong namanya lu. Kucing garong kan begitu tuh. Begini, datang diem, datang kalau depan orang. Kok nggak ada orang? Tangan itu, ambil ikan. Itu namanya kucing garong, riya gitu. Nah, nau'ani zahir wa khafi. Ada dua nih, riya, ada yang jelas, ada yang sembunyi. Fa zahir minhu ay yaj'alahu hadza talab alal ibadah atau tahsinuha wal khafi. Yang kelihatan itu dia menjadikan ibadahnya dia atau kebaikannya dia pengen disebut orang. Bang masjid nih buat gue hamba Allah tinggal yang ketiga yang rumahnya Pengolan misalnya itu namanya orang tahu, oh dia itu namanya riya tuh. Hamba Allah ya enggak, tapi dikasih tahu. Misalnya nyumbang, kok nama gue nggak dibilangin, kok kan kemarin nyumbang tuh 500.000, kok nggak disebut, nah itu namanya riya. Itu yang jelas-jelas. Wal khafi, nah ada yang tersembunyi nih. Yahmilu alal ibadah, dia ngerjain ibadah, dia perbagus ibadahnya. Ayat la'anas ala ibadi kadzafi suluk ila muluk kil muluk. Dia kepengen dilihat sama pejabat. Wah, dia kalau depan pejabat tuh, wah ini biar disebut nih, wah bagus semuanya, wah ini. Itu namanya riya tuh, riya tersembunyi.
baik. Makanya orang kalau mau selamat ini ya udah, dia mesti memperkuat tauhidnya, dia banyak selawat kepada Rasulullah. Apalagi ujub. Nah, ujub bi taatillah. Ujub itu ru'yatul ibadah wasta'dhamuha minal abad. Ujub itu bangga dengan ibadahnya dia. Seperti yajibul abid di ibadati. Iya. Wah, pokoknya imam yang paling fasih udah gua. Kagak ada lagi udah yang paling fasih di sini. Nah, itu ujub tuh bangga tuh. Wah, gua yang paling kuat dah. Paling pinter udah. Kalau perlu lu bawa kitab sini apa gua ngerti. Nah, itu ujub tuh. Itu nggak boleh gitu. Ujub sama ibadah ini. Pokoknya pikiran soal kagak ada yang kuat kayak gua dah. Kuat gitu. Itu ujub tuh namanya. Bangga diri tuh. Bangga. Namanya dia rasa ibadah tuh dari dia, bukan karena taufik hidayahnya. Jadi semua kita ibadah. Ini kita bisa ngaji begini, itu semua karunia dari Allah, bukan kemampuan kita. Jadi lu jangan ngerasa, wah karena emang gue nih hebat nih. Ya. Lu kasih bisul aja pantat tuh 2 biji, coba gue kasih tahu. Coba kalau lu kasih bisul pantat tuh 2 biji, kira-kira bisa ngaji gak? Enggak. Itu semua jangan kita ngerasa bangga. Semua ibadah kita, terus ilmu kita, itu semua patuh kita kepada Allah, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu mesti dijaga. Iza kunta fin ni'matin far'aha. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita mesti girang. Artinya girang itu dijaga tuh nikmat. Lu punya handphone, lu jaga enggak? Mana lu punya handphone lu buat ketok paku? Oh, marah lu. Nah, itu kan lu dapat nikmat handphone namanya. Nah, lu dapat nikmat bisa ibadah, bisa nuntut ilmu, itu nikmat dari Allah. Jangan tuh nikmat dijadiin banggaan. Tapi apa dijaga. Udah min Allah udah. Jangan lihat-lihat lagi udah. Wah, ngaji luar biasa nih gua. Aduh dah. Gua doang yang bisa ngaji begini. Enggak, itu semua dari Allah. Tuh, orang alim dengan ilmunya. Gua paling pintar udah. Kagak ada udah pintar. Perlu debat sini gua gitu. Nah, itu namanya ujub. Ilmu lu kalau misalnya emang gak dikasih paham sama Allah, sampai bego lu baca juga gak bisa ngerti paham. Tapi kalau dikasih pemahaman sama Allah, hatta lu baca sebaris juga kalau dikasih pemahaman sama Allah, itu luar biasa. Makanya yang ilmu itu yang mahal futuh wal munuh gitu. Tuh. Begitu juga orang taat, ibadah, itu juga gak boleh dibanggain. Kadza fi ittihaul murid li syekh. Begitu juga orang banggain gurunya. Guru lu banggain lu. Bagaimana gitu. Wah, guru gua paling hebat. Nah, lu gimana sampai ngata-ngatain orang. Guru orang dikatain bego sebenarnya. Lu bagaimana gitu. Itu termasuk ujub juga tuh. Banggain orang tua. Wah, bapakku mah pejabat. Wah, pejabat sebelah mana gitu. Dapat apa penjahat? Ya, itu namanya ujub. Pokoknya gua 7 turunan kagak habis duit gua ya. Buat apaan itu bangga-banggain? Wal ujub atakabar yahsul fil batin bitakhil kama min amal au ilmin tuh. Dia banggain tuh. Merasa hebat ilmunya dan amalnya. Ilmu itu cuma alat. Amal itu bisa diterima sama Allah, bisa ditolak. Jadi jangan kita banggain. Kita nggak tahu nih hari kiamat kita mati, amalan kita diterima apakah? Puasa ya dah lo, belum tentu puasa lo diterima. Terus bagaimana usah puasa saat? Ya kagak juga. Lu puasa tetap puasa, sholat tetap sholat. Tapi jangan lu jadi ibadah lu tuh jadi kebanggaan, kagak. Ibadah kita emang cuman karena patuh aja sama Allah udah. Ntar Allah mau terima kayak kagak. Yang penting kita ngerjainnya itu beneran, syarat rukunnya bener, ilmunya bener gitu. Diterima enggaknya urusan Allah.
Tapi kita jangan buruk sangka juga, supaya gue gak diterima nih. Enggak, husnuzon aja udah sangka baik sama Allah. Tadi kan termasuk tuh dosa hati, sangat buruk. Apalagi hasad, wal hasad, al-hikid ala ibadillah, dengki kepada hambanya Allah. Fa'innahu yanjal hasad wa tajaru wa tabaghut. Karena orang yang dengki pasti masuk tuh. Kalau dia dengki, iri hati, masuk dah tuh. At-tajahajar. Jadi mulai jauh-jauhan, at-tabaghut, main gedeg-gedegan, main ngata-ngatain, itu sebab dari dengki. Kalau nggak ada dengki, nggak ada orang ngata-ngatain. Orang ngata-ngatain sebab apa? Dengki, iri hati gitu. Terus selalu dikata-katain kalau nggak ada dengki, iri hati. Jadi kalau orang yang ngata-ngatain emang banyak dengkinya, iri hatinya gitu. Wah, bisa apaan tuh mau begini? Nah, itu dengki, iri hati. Nah, watat bawa aurat, dicari kejelekannya. Kalau udah ada asa dengki, iri hati, dicari dari kejelekannya. Lu bener aja masih salah. Kalau orang-orang iri dengki itu. Jangan ditimpalin, capek loh. Aurat min aina hakin alai, dari mana tuh orang dengki itu? Rasulullah sallam la yahillu muslim, enggak halal bagi orang muslim ayyah jura akha fawqa salatan. Enggak halal bagi orang muslim dia jauhin saudaranya lebih dari 3 hari. Usimat 10 kali lebaran kalau perlu gua gak mau. Negor dia enggak boleh gitu. Kalau ada orang jahat gitu kita nggak negor, biarin kita negor aja. Kagak ada ruginya kan negor orang. Jangan. Waman hajara fawqa salasan. Siapa orang yang musuhin lebih dari 3 hari, pamata ada kalenar, mati masuk neraka langsung. Kecuali yang lu jauhin begini. Kalau orang Ustaz, kalau saya bukan apa-apa, kalau temen-temen dia jaga bener, lu jauhin sampai mati nggak ada masalah tuh. Kalau yang begitu tuh, kalau main dia jadi kagak bener saat, lu sampai mati lu nggak temenin nggak ada masalah. Nah, saya kalau main dia jadi bagaimana ya Ustaz? Jadi maksiat mulu, tinggalin. Masa setan lu temenin? Cuman asal negor. Tapi lu dengki, ya apa namanya, lu benci sama dia, jangan benci sama perbuatannya. Nah, gitu tuh caranya. Akan Nabi SAW bilang apa? La tajassasu, jangan nyari-nyari kejelekan orang. Tuh kata Nabi itu. Mendingan lu cari kejelekan lu aja, gua kurang gua apaan. Daripada lu nyari kejelekan orang cari-cari kejelekannya. Wala ta'asadu, jangan saling dengki, iri hati. Semua emang nikmatnya dari Allah. Orang kaya banget, coba kalau yang dikasih harta lu gitu, belum tentu lu bisa ibadah sama Allah. Coba kalau dia kasih harta lu, belum tentu lu bisa nggak maksiat sama Allah. Ya enggak, misalnya fulan punya harta, emang Allah kasih dia. Ada orang maju, dia alim, pintar, ngajar mana-mana, emang udah tanggung jawab dia. Semua nikmat dari Allah. Jangan saling hasud, dengki. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi orang tuh saudara enak. Kalau duduk main deg-degan, tinggal jauh. Jadi orang bukannya bersatu itu guyup itu orang duduk bareng, kagak. Tapi kalau hati lu main jauh-jauhan, mendingan jauh. Mendingan, artinya kita punya orang misalnya itu jauh gitu, tapi kita pikirin dia, kita doain dia, kita sayang dia tuh, kita tanyain, itu lebih bagus. Ulama-ulama tuh begitu, ada yang misalnya dari Mesir ke ini ke Indonesia, ada yang, tapi mereka saling dukung. Tuh, wa'man al-hasad hakika karahatun ni'mah. Nah, hasad ini hakikatnya itu orang benci sama nikmat minallahi ta'ala. Wastiqaluha aikal bayajibu zawaluha indahu, dan dia berharap tuh nikmat yang Allah kasih hilang dari dia. Itu namanya hasud.
Lu ngelihat ada orang, misalnya temen lu kaya banget, lu bentuk sama dia nih, aku dia kaya banget, gua orang susah, itu namanya lu hasud tuh, dengki. Dan lu berharap mudah-mudahan nih dia bangkrut usahanya, dengki lu. Ada orang dagang, sampingan, yang satu maju, yang satu kagak. Yang agak maju ngomong, wah, ini pakai ituan tuh, pakai apa namanya? Pesugihan. Itu nggak tahu. Itu namanya lu hasud sama orang, dengki. Ini tuh nikmat dari Allah, dan lu berharap mudahan lu bangkrut, bakaran kayak itu namanya hasud. Ada orang maju, mudahan ini orang pada gede sama dia, itu namanya hasud. Karena nikmat dari Allah. Kalau lu kepengen kayak dia, namanya bukan hasud, tapi ghibthah. Lu ngeliat ada orang kaya banget, gua pengen ini kayak Raffi Ahmad gitu. Tapi lu nggak berharap Raffi Ahmad jatuh miskin. Gua pengen kayak Raffi Ahmad. Gimana sih bisa kayak dia begini. Itu namanya ghibthah. Lu lihat orang alim, orang pinter, gua pengen pinter kayak dia nih, gimana caranya gitu. Itu boleh dalam agama. Yang nggak boleh tuh lu ngarepin dia jatuh. Sama aja lu protes sama Allah. Artinya gini, ya Allah, kenapa dia sih yang dikasih bukan gua? Orang hasud tuh begitu. Dia orang maju, harusnya gua yang maju. Kan gua ini kan hebat gini. Itu namanya dengki itu. Makanya disebut apa? Wala dalam Al-Qur'an wala tamannau ma fadallahu bihi ba'dukum 'ala. Jangan saling membenci ataupun lu tanau. Jadi orang gak nerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu ada pemberiannya masing-masing. Nah, ini disebut likulli ni'matin mahsud. Setiap orang dikasih nikmat pasti ada orang yang dengki. Kayak cerita awal itu Habil kan gara-gara dengki, akhirnya dibunuh. Saudaranya dibunuh. Itu sebab apa? Dia dengki. Lah kok gue dikawinin perempuanku jelekan, dia cakepan. Itu kan sebab begitu doang tuh. Urusan perempuan. Gue jelekan, dia cakepan gitu. Kan saudara gue kan dikawinin disilang. Kembar 2 lahir anaknya. Ini kan saudara gue cakep, ini jelekan. Wah, dengki. Akhirnya dibunuh. Kan gitu. Jadi nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terima deh. Tamanna bintikal tilkan ni'ma anhu. Karena apa? Berharap, tamanna ini berharap itu nikmat pindah sama dia. Kalau lihat ada orang kaya, harus gue yang kaya nih. Biar dia miskin, harus dia miskin, gue yang kaya. Dia bodoh, gue pinter. Itu namanya hasud. Dia dihormatin orang, dia dihinain orang, gue dihormatin orang. Itu namanya hasud. Ada orang misalnya dihormatin karena dia kepintarannya dia, udah emang Allah kasih. Atau nggak dia karena hartanya dia kaya, udah emang. Lain aja semuanya, yang ngatur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang itu masing-masing nikmatnya. Lu ngeliat ada orang misalnya dikasih harta dia nikmat, tapi kan belum tentu dia dikasih sehat sama Allah. Coba dah, kalau lu lagi sehat, kan angan-angan lu banyak tuh. Lu pengen ini. Coba kalau lu lagi sakit, kepengen lu apa? Sehat doang. Lu dikasih sehat dah. Coba kalau lagi sehat lu pengen apa? Lu lagi sakit. Sama aja kayak lu lagi puasa. Lu kalau lagi puasa kepengen apa? Grip doang, lu makan doang. Orang boleh kasih aja kalau lu lihat apa itu. Anduk kayak kelihatan kayak kue pepe bisa. Kalau lagi nggak puasa tuh, itu kan nikmat. Jadi jangan minha israr terus tiap hari tuh, gitu.
ala maksiatillah. Nah, setiap hari kalau orang dia punya dengki, hasad, setiap hari lu bikin maksiat sama Allah. Setiap hari lu jauh dari Allah. Itu kalau lu hasad, lu kagak ada enak-enak dah. Itu lu jauh-jauhin tuh sifat begitu tuh. Iri, hati, dengki tuh jauh-jauhin. Kenapa? Lu kalau udah punya nyakit begitu, tidur lu kagak enak. Lu tidur kagak enak, lu makan mikirin dia, apanya lu mikirin dia. Rugi sendiri. Dan dia kagak mikirin lu, ngapain lu mikirin dia? Allahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.